Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfdawati sedang mengikuti PPG Daljab LPTK CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Sudah, Bu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Bu Zul Efridawati sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah. Ngajar di mana? Di SDN 09 Panta, Bu. Sudah berapa lama ngajar? Udah 6 tahun, Bu. Sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sana? Sudah, Bu, tapi belum semua lokal, Bu. Belum semua Sudah kelas, punya Bu. pengalaman untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka? Sudah ada sedikit pengalaman, Bu. Oke, bisa dijelaskan mana yang menurut Zul yang lebih dipahami menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 13? Kalau dari segi kita sebagai guru, Bu, lebih dalam segi penilaian dulu, Bu. Lebih asik dari kurikulum 13, Bu. Tapi kalau untuk dari siswa, untuk melibatkan siswa aktif, lebih difokuskan kepada kurikulum Merdeka. Kenapa itu alasannya? Karena yang kami rasakan di sekolah, Bu, kalau di kurikulum 13, yang pertama, yang dari segi kita mengajar lah, Bu, kita tidak terlalu diribetkan dalam hal-hal yang seperti di modul ajar. Sebenarnya kan hampir sama, Bu. Kalau di kurikulum 13 juga ada RPP, kalau di Merdeka namanya modul ajar. Sebenarnya hampir sama lah, Bu. Tapi kalau di pengalaman saya sendiri lebih asik di kurikulum Merdeka. Baik, terus di kurikulum Merdeka ini ada beberapa eh, komponen perangkat yang membedakan dengan RPP ya, Bu ya. Ya, Bu. Nah, di komponen perangkat pembelajaran di modul ajar itu apa saja yang harus ada itu? Ada CP, ada ATP, ada TP, dan ada KKTP, Bu. Terus apa lagi? Ada namanya asesmen awal, asesmen diagnostik, Hmm. pertanyaan premantik, dan ada eh, formatif, sumatif. Nah, itu, Bu. Eh, Apa yang eh, Ibu angkat untuk apa? Untuk P5-nya apa? Tentang membuat onde-onde, Bu. Coba Ibu jelaskan ke saya, kenapa alasannya itu mau dipilih membuat onde-onde dan jelaskan alur pelaksanaannya mulai dari pengenalan sampai ke refleksi dan tindak lanjut. Alasan saya kenapa mengambil onde-onde, Bu, karena untuk di masyarakat di sekitar, onde-onde itu tidak terlalu dikenal, Bu, karena masih banyak sebagian anak-anak yang belum tahu tentang onde-onde. Kalau dari segi alurnya, yang pertama ada namanya eh, dari segi pendahuluan, Bu, pengenalan. Jadi kita dikenalkan dulu kepada anak-anak apa itu onde-onde, apa-apa saja komponen yang ada di onde-onde. Yang kedua ada namanya kontekstualisasi. Di situ anak-anak
diberikan ada namanya refleksi awal, dikenalkan dan diceritakan, ditayangkan sebuah video bagaimana asal-usulnya onde-onde tersebut dan bagaimana cara membuatnya, Bu. Lalu aksinya ada yang ketiga, aksi itu nanti cara proses pembuatan onde-onde tersebut kita praktekkan bersama anak-anak dan nanti hasilnya kita buat videonya, Bu. Dan ada lagi namanya refleksi. Apa itu refleksi? Yaitu kita melihat sampai di mana keberhasilan kita dalam membuat onde-onde tersebut. Dan yang terakhir ada namanya tindak lanjut. Apa itu tindak lanjutnya? Yaitu bagaimana cara kita melakukan pembiasaan kepada anak-anak agar selalu bisa mencintai makanan budaya lokal, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, untuk penelitian tindakan kelas apa yang dipilih temanya? Tentang PJBL, Bu. Dalam aktivitas siswa dalam pembelajaran SKI, Bu. Aktivitas Penerapan, siswa, meningkatkan aktivitas siswa. iya, Bu, dalam penerapan PBL dalam aktivitas siswa dalam pembelajaran SKI. Kenapa ada apa dengan aktivitas siswa? Kenapa itu yang dipilih? Karena saya berharapnya, Bu, dengan keadanya penerapan PBL di sekolah bisa meningkatkan aktivitas siswa. Karena dengan kita menaikkan PBL, siswa lebih aktif, Bu. Kalau selama ini anak-anak siswa itu lebih menonton saja, Bu, menerima saja dari guru. Tapi setelah diterapkan PBL itu, anak-anak lebih antusias dalam menerima pembelajaran. Ya, jadi yang bermasalah di sana itu adalah siswanya yang tidak aktif ya. Iya, Bu. Kenapa PBL ya yang Iya, Bu. dipilih untuk mengaktifkan siswa itu? Alasannya kenapa? Karena dengan mengambilnya PBL, misalnya anak dikasih masalah, Bu. Lalu mereka disuruh untuk memecahkan masalahnya, dan mereka lebih tertantang, Bu, dibandingkan kalau kita menerapkan dengan metode ceramah atau metode yang lainnya. Jadi menurut Ibu cocok obatnya itu ya? Ya, Bu. Kalau dengan metode yang lain tidak cocok atau dengan model yang lain tidak cocok? Kurang, Bu, karena anak-anak lebih kurang aktif. Oke, baik. Cukup dari saya ya Bu ya. Semoga Ya, Bu. eh, depannya lebih mudah lagi dan setiap tahapan dalam proses PPG ini ya. Ya, Silakan Bu. di stop recording. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Sudah, Pak. Sudah ya, mari Ya, kita Pak. mulai ujian komprehensif. Pertama, baca Al-Quran, silakan dibaca ayat Al-Quran yang terdapat di modul. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Sudah, Pak? Coba diterjemahkan. Artinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Oke, silakan ayatnya ditulis. Ya, Pak.
Sudah, Pak? Coba diangkat. Pak. Aqimus salawatu zakat warka'u ma'arfin. Oke, udah. Maksud warka'u ma'arfin itu apa? Apa, Pak? Maksud dari warka'u ma'arfin. Warka'u ma'rakiin itu dan rukuklah bersama orang yang rukuk, Pak. Maksudnya kita mengikuti orang yang dalam keadaan rukuk, Pak. Maksudnya rukuk sama orang rukuk itu maksudnya apa? Hmm, intinya mengikuti orang dalam gerakan orang lagi sholat, Pak. Ya, maksudnya itu warka'u ma'arfin itu kan rukuk sama rukuk. Maksudnya ayat itu apa? Karena ada penafsirannya itu maksudnya. Penafsiran ayatnya. Nggak dapat Kalau baca. dihubungkan, Apa, kalau Pak? dihubungkan dengan materinya apa? Dihubungkan dengan materi modulnya apa itu? Tentang zakat, Pak. Nah, ya apa hubungannya tuh? Warka'u ma'arfin tapi yang di ayatnya tentang sholat. Berarti memerintahkan untuk agar kita menunaikan zakatnya sesuai syariatnya, Pak. Jadi itu maksudnya bahwa perlu diperkaya materi-materi PAI itu, terutama dengan penafsiran itu pertama ya, apa Ya, Pak. penafsirannya, karena itu penting gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjelaskan dengan baik kalau tidak dicari penafsiran dari eh, ayat gitu ya, dari ayat itu pertama. Yang kedua tentang ayat, selain ayat ini ayat apa? Ada surat kalau di dalam hadisnya yang ada ya, Pak. Apa hadisnya? Artinya aja, artinya, Pak. Ada apa artinya? Nah, artinya tentang seseorang tidak akan selamat dari neraka kecuali dengan dua sifat, yaitu dengan iman dan hari akhir serta memberikan zakat dari hartanya, Pak. Oke. Jadi hampir semuanya tadi tidak memperkaya materi-materi PAI itu dengan ayat dan hadis lain gitu ya. Jadi Ya, semua guru fokus ke modul aja gitu ya. Eh, Fokus ke paket saja gitu. Padahal ya materi-materi PAI itu perlu diperkaya dengan materi-materi itulah kerjanya guru gitu ya. ya, Kerjanya Pak. guru bukan hanya menyampaikan materi yang ada di buku paket ya, tapi dia memperkaya gitu ya materi-materi yang ada di buku paket. Apakah diperkaya itu dengan dasar dalil-dalil gitu, ataupun nanti juga dengan kasus-kasus atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama dalam pengolahan zakat atau pembayaran zakat atau eh, apa ya distribusi zakat misalnya gitu ya. Ya, Pak. Nah, kalau kasusnya apa contoh yang dimunculkan? Kasus tentang zakat, Pak. Ya, eh, Misalnya tentang seorang ayah yang di dalam keluarganya terdiri terdiri dari beberapa orang anak dan nanti contohnya ada Bapak Joko, Pak, memiliki 3 orang anak. Lalu nanti dijelaskan di sana berapa orang anak pertama, berapa orang tanggungan yang harus dibayarkan oleh Pak Joko dan berapa semuanya yang harus dizakatkannya dalam keluarga. kalau dihubungkan dengan soal-soal atau asesmen nanti itu namanya apa? Asesmen apa yang lebih tepat ini? Asesmen formatif, Pak. Formatif bentuknya? Bentuknya bisa pilihan ganda, bisa uraian. Oke. Kalau asesmen numerik maksudnya apa itu? Asesmen numerik, Pak. Ya. Asesmen yang diberikan berbentuk angka, Pak. Bisa seperti contoh tentang Pak Joko tadi bisa, Pak. Bisa ya. Berarti bisa juga bentuknya numerik ya. Iya, Misalnya Pak. jumlah yang wajib dizakatkan gitu ya. Iya, Pak. Atau
berapa kadar yang dizakatkan gitu ya. Nah, Ya, Pak. dan itu ya perlu nanti perkaya di materi-materi yang disampaikan tentang zakat gitu ya. Karena itu urgen disampaikan ke mahasiswa. Jadi jangan hanya pegang modul-modulnya saja ya. Ya, Pak. Coba dipraktikkan ngajarnya. Nah, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Coba mejanya diluruskan anak ibu. Sudah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Amin. Semoga dengan kita membacakan doa tadi, maka lancarlah pembelajaran kita ya nak ya. Sebelum kita lanjut materi, kita biasakan dulu membaca surat pendek. Coba kita kelas pimpin membaca surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bagus ya. Semoga dengan kita membacakan surat pendek tadi, anak-anak ibu terbukalah hatinya untuk mendengarkan pembelajaran ibu pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar mengenai materi tentang zakat. Sebelum kita lanjut, anak ibu sudah harus tahu dulu apa saja tujuan pembelajaran kita yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna zakat dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Yang ketiga, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, anak Ibu harus tahu dulu apa materi kita minggu lalu. Coba siapa yang tahu? Bagus. Materi kita yang lalu yaitu tentang aku anak soleh. Ya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran, Ibu tanya dulu. Apa itu tentang zakat? Itu yang pertama. Yang kedua, anak Ibu harus bisa menjelaskan apa itu macam-macam zakat. Dan yang ketiga, siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya. Setelah itu sebelum kita Ibu menjelaskan, coba anak Ibu pikirkan dulu dari pertanyaan Ibu tadi. Sudah? Baik. Jadi kita harus selalu semangat dalam belajar. Ibu sebelum itu ada sebuah tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Semoga anak ibu semangat semuanya ya. Jadi baik, coba didengarkan semuanya. Belajar ibu akan menjelaskan materinya ya. Zakat adalah secara bahasa zakat itu artinya tumbuh. Sedangkan secara istilah zakat itu adalah sesuatu yang harus kita zakatkan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan kadarnya. Yaitu berdasarkan kalau kilonya yaitu 2,5 kilo, kalau liternya itu 3,1 liter. Yang lanjut tentang macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Sementara zakat mal berupa harta. Jadi itu ya. Yang ketiga materinya tentang asnaf yang 8 atau dikenal juga dengan mustahik zakat. Ada fakir, miskin, amil, mu'allaf,
Fisabilillah, Ibnu Sabil, hamba sahaya, dan satu lagi amil zakat. Nah, jadi itu materi. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi, coba anak Ibu nanti Ibu berikan LKPD, Ibu bagi per kelompok, dan anak-anak Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Dah, silakan berdiri sesuai kelompoknya yang telah Ibu bagi. Sudah? Nah, baik. Nanti anak Ibu presentasikan ke depan. Nah, baik. Ada. Terima kasih kepada anak Ibu sudah yang menampilkan tadi. Jadi dari ketiga kelompok, ada kelompok yang terbaik, yaitu kelompok 1. Jadi karena memiliki kelompok terbaik, Ibu berikan A+ ya. Kita berikan tepuk tangan yang bersama. Nah, dari penampilan LKPD tadi, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwasannya zakat itu hukumnya adalah wajib. Nah, jadi sebelum Ibu tutup, minggu depan apa pembelajaran kita? Minggu depan tentang Fathul Mekkah. Jadi tolong anak Ibu baca di rumah dan belajar di rumah. Nanti pas pertemuan selanjutnya kita sebelum Ibu masuk menjelaskan, anak Ibu tampil ke depan menjelaskan apa yang dibaca di rumah. Nah, mungkin untuk hari ini Ibu tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengukur capaian pembelajaran gunakan instrumen apa? Instrumen formatif, Pak. Formatif. Iya, Pak. Oke, soalnya Pilihan bisa ganda, ya? Pak. Yang ganda. Berapa banyak butirnya? 10, Pak. Kenapa 10? Karena penguasaan materinya, penjabaran materinya lebih banyak, Pak. Ditambah lagi satu lagi esai, Pak. Pilihan Esai. ganda dan esai ya, Pak. Esai berapa? Esai 5, Berapa Pak. butir? Esainya 5, Pak. Esainya 5. Coba jelaskan bagaimana memasukkan moderasi beragama di materinya. Dari kita berzakat, secara langsung berarti kita sudah sudah membantu orang lain untuk ketika orang tersebut dalam kesusahan, Pak. Karena di dalam asnaf yang 8 tadi sudah termasuk ada 8 orang yang wajib kita berikan zakatnya. Jadi di dalam itu bisa kita terapkan moderasi beragama, Pak. Karena sudah ada toleransi. Kenapa perlu dimasukkan moderasi beragama di modulnya? Ya, karena tentang zakat memang sangat dekat kaitannya dengan moderasi, Pak. Karena sudah memuliakan orang lain. Oke. Kalau moderasi itu hanya untuk non-muslim atau sesama muslim juga? Boleh untuk orang yang non-muslim, Pak. Tetapi tidak. Dalam implementasi zakatnya gitu ya, Iya, Pak. gimana cara penerapan moderasinya tuh? Gimana ada unsur moderasinya? Dalam penerapan zakat, Pak. Ya. Berarti kalau dalam penerapan zakat, contohnya kita membagi-bagikan zakat. Kalau untuk kita sesama muslim, bisa kita terapkan, Pak. Tapi kalau untuk memberikan zakat, sementara orang non-muslim tidak ada berzakatnya, Pak. Berarti zakat tidak bisa dikasih ke orang non-muslim walaupun dia miskin atau fakir. Ya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Oke. Apa harapannya ke depan dari materi ini? Misalnya kan pasti ada masalah gitu dari materi ini. Misalnya kecocokan materi dengan usia anak-anak atau fasilitas atau waktu gitu. Gimana lebih agak bermasalah dari materi ini? Dari materi ini yang agak sulit bagi anak-anak ketika dikasih masalah seperti pemberian soal tentang uraian contoh Pak Joko tadi, Pak.
dalam penentuan ketika sudah diajarkan, contoh-contohnya anak-anak agak kesulitan ketika perkalian-perkalian tersebut, Pak, karena ada persen-persennya. Jadi di situ agak kesulitan anak-anak, Pak. Lalu apa kiat yang dilakukan? Kiatnya kalau yang sudah saya cobakan, Pak, sering-sering memberikan soal seperti contoh-contoh Pak Joko tadi dan dilatih setiap ketika jam pembelajaran tersebut, Pak. Dan sampai akhirnya ketika UH pun ujian formatif pun saya berikan, alhamdulillah nilainya bisa bagus, Pak. Kiatnya ya harus berlatih terus, Pak. Oke. Kalau untuk guru apa sarannya ke depan? Oh, tentang materi zakat, Pak. Untuk saya pribadi, Pak. Atau untuk guru Ya yang lain. boleh untuk guru lain, boleh untuk kita gitu ya, sarannya untuk guru ya. Ya, kalau untuk saya pribadi, Pak, lebih meningkatkan cara penerapan zakat di dalam masyarakat, Pak. Kalau untuk guru-guru pun ya memberikan saran dan masukan ketika memberikan zakat itu sebaiknya kepada orang yang lebih tepat. Jangan nanti zakat yang kita berikan itu tidak pada orang yang tepat, jadi tidak terhitung lagi amalan yang kita berikan. Oke, saya kira cukup ya, akan nanti dikembangkan lagi ya. Makasih banyak ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.